Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan umur yang panjang. Sholawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sering-seringnya kita bersalawat kepada beliau, kita akan mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen pengampu yaitu Bapak Fauzidin, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimah. Langsung saja saya bacakan judul pidato saya, yaitu sabar. Sabar menurut bahasa yaitu berarti tabah hati, sedangkan sabar menurut istilah adalah bisa menerima cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak mengeluh. Kita sebagai manusia sebaiknya harus memiliki sifat sabar, karena sifat sabar ini merupakan sifat yang baik dan bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Orang-orang yang mempunyai sifat sabar itu memiliki ciri-cirinya masing-masing. Yang pertama, mereka tidak suka bersedih hati. Mereka tidak suka bercemas berlebih-lebihan, dan mereka tidak mau ragu berlebih-lebihan. Rasulullah SAW itu merupakan salah satu contoh yang bisa kita tiru, karena beliau itu adalah orang yang mempunyai sifat sabar. Rasulullah SAW pada zaman beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak umatnya meninggalkan atau tidak menyembah berhala lagi dan bisa mengikuti ajaran yang sudah dibawa oleh Rasul tersebut. Rasul itu sangat sabar dalam menghadapi kaumnya yang pada saat itu masih menyembah berhala. Bahkan beliau dicaci maki oleh kaumnya pada saat kaumnya beliau mengajak kaumnya untuk menyembah berhala. Jadi, di situ dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah itu merupakan suatu teladan yang mempunyai sifat sabar yang patut kita contoh selaku sebagai umatnya. Sabar itu mempunyai macam-macam. Yang pertama, sabar menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah itu merupakan suatu perbuatan yang harus atau wajib kita lakukan, dan apabila kita tinggalkan kita akan mendapat dosa. Contohnya, sholat 5 waktu dalam 5 waktu sehari semalam. Sholat 5 waktu sehari semalam itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diwajibkan untuk melakukan perintah tersebut. Kita harus sabar. Contoh, pada saat sholat subuh kita kerjakan di subuh hari, dan pada saat sholat maghrib kita kerjakan di maghrib. Kemudian perintah Allah selanjutnya yaitu berpuasa. Berpuasa baik di bulan Ramadan ataupun di bulan lainnya harus kita jalani dengan sabar agar puasa kita itu lebih baik lagi dan pahalanya lebih banyak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang kedua yaitu sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia akan diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji iman kita. Dan apabila kita sabar dalam menghadapi cobaan tersebut, maka tingkat keimanan kita itu akan naik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam suratnya yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang sabar.
Orang-orang yang apabila dia sabar dalam menerima cobaan yang diberi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Di surat itu dapat kita pahami atau kita simpulkan bahwa Allah itu akan memberikan beberapa cobaan kepada umatnya, dan beliau akan memberikan pahala terhadap umatnya yang menghadapi cobaan yang beliau berikan dalam keadaan sabar. Dan kita juga disarankan apabila kita mendapat musibah, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang ketiga yaitu sabar dalam menahan hawa nafsu. Kita ini adalah manusia yang mempunyai hawa nafsu. Kita juga harus bersabar agar hawa nafsu kita itu bisa terkendali. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 126 sampai 127 yang artinya, dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dan siksaan yang ditimpahkan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Nah, jadi di sini dijelaskan apabila kita mendapat suatu perbuatan yang tidak baik dari orang lain atau dari sesuatu makhluk apapun, kalau kita hadapi dengan sabar, maka kita akan tingkat keimanan kita akan bertambah lagi di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita sebagai manusia harus memiliki sifat sabar agar perbuatan dan tingkah laku kita bisa kita jaga dengan lebih baik lagi. Baiklah, itulah hasil ceramah saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.